pagi Bapak Galuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya, sehat? Insya Allah sehat. Sehat, alhamdulillah. Mohon izin Pak Galuh, sebelumnya saya ada tugas dari CBP nih untuk melaksanakan supervisi akademik dengan metode coaching. Jadi sebelum saya masuk ke kelas untuk ikut supervisi Bapak di pelajaran matematika wajib ya Pak ya, di kelas 11.1 nanti ada beberapa pertanyaan praobservasi yang harus saya tanyakan ke Bapak. Mudah-mudahan Bapak berkenan menjawabnya ya Pak. Pertanyaan pertama Pak, di kelas 11.1 nanti kira-kira kita mau belajar materi apa ya Pak? Rencana sih mau ambil materi analitas. Analitas, oke. Kalau boleh tahu tujuan pembelajarannya Pak? Yang pertama itu siswa dapat menghitung analitas. Menghitung analitas. Yang kedua menghitung sisa pinjaman. Menghitung sisa pinjaman. Yang ketiga problem solving terhadap masalah kontekstual. Wow, sudah sampai ke problem solving ya Pak? Baik. Untuk menghitung anuitas, kemudian untuk menghitung sisa pinjaman dan menghitung problem dan menerapkan gitu ya Pak ya, problem solving atau kontekstual gitu ya dari materi yang sudah mereka pelajari. Kira-kira area pengembangan apa sih Pak yang ingin Bapak kembangkan dalam pembelajaran yang akan Bapak laksanakan di kelas nanti? Ya, seperti yang tujuannya tadi masalah problem solving nanti. Problem solving, oke. Kita lihatlah bagaimana pinjaman pinjol sekarang kan anak-anak bisa menerapkan rumus analitas itu terhadap pinjaman-pinjaman yang ada. Sangat kontekstual ya. Terus kemudian berpikir ke sana bagaimana contoh misalnya mereka membuat suatu usaha dan harus pinjam ke bank, kira-kira harus berapa tahun yang memang harus dijangka waktunya harus berapa tahun untuk mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan kemampuan mereka. Oke, berarti sebenarnya ada dua area pengembangan yang Bapak fokuskan ya di pembelajaran kita. Yang pertama adalah problem solving, yang kedua kemudian critical thinking. Nah, kalau ini kan kita lebih, kalau dari yang Bapak jelaskan tadi, ini kan lebih ke arah kontekstual gitu ya, kemampuan kognitif anak. Kalau dari segi kondisi kelasnya gitu mungkin ada Pak? Mungkin ya angka kolaboratif antar siswa, kemudian kondisi disiplin siswa. Oke. Berarti kalau kita berbicara tentang kolaborasi, kita bicara tentang disiplin gitu, boleh ya kalau saya sebut dengan KSE gitu ya Pak, kompetensi sosial emosional ya. Oke, berarti di sini secara tidak langsung Bapak juga ingin mengembangkan kompetensi sosial emosional anak-anak gitu ya. Kalau boleh tahu Pak, apakah ada masalah-masalah yang mungkin melatar belakangi Pak Galuh sehingga memutuskan untuk fokus mengembangkan aspek tadi, problem solving, critical thinking, kemudian kolaborasi dan disiplin anak-anak di 11.1. Apa selama ini yang Bapak rasakan di sana? Yang saya rasakan memang anak 11.1 itu kalau saya boleh sebut anak-anak pilihan. Kenapa? Karena kondisi intelektualnya lebih tinggi dibandingkan kelas lain. Dan kondisi individualis di kelas 1 itu memang tinggi gitu. Jadi mereka bisa mengerjakan apapun sendiri gitu. Makanya kenapa saya buat kolaboratif antar siswa yang memang intelektualnya tinggi ditambah dengan intelektual rendah. Maka mereka saling bantu. Itu yang kondisi. Berarti sebenarnya Bapak berusaha untuk menyelesaikan problem individualitas gitu ya yang dimiliki oleh anak-anak 11.1 dengan metode tutor teman sebaya sebenarnya, tapi secara tidak langsung gitu ya karena dilebur dalam satu kelompok. Berarti kalau boleh tahu di sini ketika pembentukan kelompok itu heterogen berdasarkan kebutuhan belajar berdasarkan tingkat kemampuan anak. Oh tingkat, oke, tingkat kemampuan. Baik Pak, ke pertanyaan selanjutnya. Tadi kan ada 4 ya Pak, 4 aspek yang area yang ingin Bapak kembangkan, mulai dari problem solving, kemudian critical thinking, kolaborasi, dan yang terakhir adalah kedisiplinan. Nah, strategi apa sih yang akan Bapak persiapkan, yang akan Bapak terapkan dalam pembelajaran nanti sehingga fokus area pengembangannya itu akan tercapai? Strateginya sih saya membuat yang pasti kelompok ya, kelompok antar siswa yang dengan intelektual tinggi ditambah dengan intelektual rendah gitu.
Kemudian di samping itu untuk memecahkan masalahnya, ya siswa saya menggunakan discovery learning. Discovery learning karena satu ya tadi kemampuan intelektual tinggi, mereka sudah bisa mencari sendiri masalah sendiri, kemudian mencari solusi sendiri seperti itu, dan itu akan diajarkan ke siswa dengan intelektual yang rendah. Tadi kan untuk menyelesaikan masalah Bapak berusaha untuk menciptakan kelompok yang heterogen. Berarti nanti dalam kelompok ini mereka akan diskusi gitu ya Pak. Jadi strateginya itu yang pertama itu diskusi kelompok gitu ya Pak, kelompok heterogen. Kemudian nanti Bapak juga akan menerapkan berarti ini metode pembelajaran ya Pak? Metode pembelajaran discovery learning, sehingga dengan diterapkannya metode discovery learning ini diharapkan bisa membangun problem solving serta critical thinking mereka. Lalu untuk KSP yang tadi kita bicarakan Pak, misalnya masalah disiplin tadi Bapak sebutkan, apakah ada strategi khususnya? Ya tadi belajar kelompok kan mereka juga saling menahan egonya sendiri gitu ya, menahan egonya sendiri untuk saya mau misal saya rencana saya akan membuat satu LKPD gitu ya, LKPD yang memang bertujuan untuk menemukan solusi untuk atas pinjaman itu gitu. Jadi siswa ini mencari beberapa bank gitu ya, beberapa bank yang memang bisa memberikan pinjaman kepada mereka seperti itu. Dan diskusi dari itu mereka kan harus menentukan 4 bank dari masing-masing kelompok ini, masing-masing siswa menentukan 4 bank. Dan hasil diskusi kan analisis dari mereka kan bermacam-macam, jadi nggak semuanya harus yang intelektual tinggi yang mengungkapkan pendapat seperti itu. Oke, baik, bisa saya simpulkan berarti melalui aktivitas-aktivitas yang Bapak laksanakan di kelas nanti diharapkan kompetensi sosial sama emosional murid-murid itu ikut berkembang gitu ya. Berarti bisa saya katakan bahwa Bapak berusaha untuk mengintegrasikan KSE dalam pembelajaran yang akan Bapak laksanakan. Jadi bisa saya simpulkan di sini rencananya Bapak akan menerapkan 3 strategi. Yang pertama adalah diskusi kelompok yang heterogen, yang kedua adalah pembelajaran dengan model discovery learning, dan yang ketiga adalah untuk KSE-nya Bapak akan integrasikan dalam pembelajaran. Walaupun nanti saya juga akan lihat semoga KSE-nya muncul bukan hanya dalam diskusi kelompok ya, tapi dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran yang lain. Baik, Bapak Gaul, terima kasih atas waktunya bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan pra-observasi saya. Saya mohon izin Pak nanti ikut ke kelas mau supervisi gitu ceritanya nih. Mau supervisi pelaksanaan pembelajaran di kelas, serta nanti setelah selesai supervisi saya kembali minta waktunya untuk melakukan pra-observasi. Sekali lagi terima kasih, semoga pembelajarannya lancar, area pengembangan yang sudah dicapai tercapai, tujuan pembelajarannya juga terlampaui. Terima kasih sekali lagi, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Nafis, Ada Pak. Berkis, mulai termasuk kelas. Kemarin kalian sudah mempelajari terkait materi yang lintas dan sudah memakai semua terkait materi yang lintas, ya. Sekarang saya review sendiri terkait materi yang lintas. Nah, yang setelah kalian belajar kemarin, apa itu aktivitas? Apa yang berkaitan dengan aktivitas? Ada yang aktivitas apa? Atau saya misalnya begini, ada yang pernah lihat begini? Apa ini? Hah? Apa ini? Ambil apa? Tabel kredit. Tabel kredit apa? Mau? Pernah lihat beginian? Terus apa kaitannya ini dengan administrasi? Cicilan pinjaman atau cicilan
kredit motor, begitu ya. Nah, terus apa sih yang dimaksud anuitas? Anuitas adalah pinjaman yang diterima atau dibayarkan dengan nominal tetap dalam satu periode tertentu. Kalau dilihat dari gambar tadi, ya, ada jangka waktu 11 kali, 17 kali, 23, 29, 35, 47. Dengan periode pembayaran tersebut, nilainya selalu tetap. Misalnya di periode 17, dengan uang muka 2 juta, maka dengan 17 kali bayar, sebesar 1.450.000. Umum anuitas adalah, anuitas itu adalah angsurannya, angsuran keberapa ditambah bunganya. Itu rumus anuitas. Ya, anuitas itu pembayaran tetap, artinya setiap pembayaran itu mengandung besaran angsuran pokok sama bunganya. Kemudian rumus anuitas adalah modal atau pinjamannya berapa dikalikan suku bunganya dikalikan 1 tambah I pangkat N itu adalah jangka waktu, per 1 plus I pangkat N dikurangi 1. Kemudian besar angsuran. Contoh misalnya begini. Ya, contoh. Ada si Mr. X. Usianya, profilnya adalah usianya 29 tahun. Belum menikah. Penghasilan 38 juta, ada yang minat. Penghasilannya 38 juta loh. Ya. Per bulannya 38 juta. Rata-rata pengeluarannya adalah 20 juta. Kemudian, Mr. X ingin berencana menyisihkan setidaknya 2/3 dari sisa uangnya untuk disimpan. Ya, sisanya yang bisa angkat tangan yang tinggi lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti sisanya nggak bisa. Apa nggak kurang? Masuk. Pakai bank Maybank Indonesia 2,50. Ini apa nih? Total usahanya berapa? Ini dari mau kasih Bang apa? Pindahnya pakai jasa gitu. Mandiri. Suku bunga mayoritas bank. Siapa ya? Nggak apa-apa. Ternyata didapatkan mau usaha SP dengan modal 10 juta, maka anuitas yang harus dibayarkan adalah 111.000 selama 120 kali. Begitu ya? Nah, begitu juga sama dengan yang lain, begitu. Ataupun lainnya, ya. Terserah kalau kalian mau dibuat apa, seolah-olah kalian mempresentasikan modal usaha kalian ke bank. Begitu, ya. Mau dalam bentuk podcast silakan, video vlog silakan, ataupun dalam bentuk PowerPoint pun silakan. Boleh ya? Minggu depan mari kita bahas ke materi selanjutnya itu praktek. Tadi aktivitas ini masih ya. Dan perhatikan, bentar, terakhir, ya. Tadi aktivitas itu adalah besar bunga ditambah dengan angsuran pokoknya. Kalau misalnya tadi kita dapat Mr. X 6 juta per bulan, kira-kira sanggup? Sanggup, bisa. Cuma waktunya lebih lama. Ya, waktunya lebih lama. Begitu ya. Itu aktivitas adalah besaran pokok tambah bunganya. Oke, untuk materi hari ini cukup sekian.
Kalau ada penanyakan silakan tanyakan ke saya langsung. Kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi Masih Bapak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Galuh. Siang. Terima kasih atas kehadirannya Ibu Rina. Terima kasih atas kehadirannya. Gimana Pak Galuh kabarnya? Insya Allah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Mohon izin Pak Galuh, kemarin kan saya sudah melakukan wawancara atau percakapan praobservasi, kemudian saya sudah ikut juga gabung di kelas 11.1 untuk observasi pembelajaran. Saya sekarang minta izin untuk melakukan percakapan atau wawancara pasca observasi. Mau membicarakan yang kemarin sudah dilakukan oleh Pak Gaung. Ya. Sebenarnya sih dari kemarin kan saya sempat nanya nih, kira-kira area apa saja sih yang mau dikembangkan sama Pak Gaung gitu kan ya. Dan kemarin Pak Gaung menyebutkan ada problem solving, kemudian critical thinking, kolaborasi, dan disiplin. Nah, kira-kira setelah melakukan proses pembelajaran, apakah seluruh area pengembangan ini tercapai menurut Bapak? Kalau tercapai, semua tercapai. Hanya saja memang belum maksimal gitu. Oke. Untuk yang belum maksimal itu yang apa saja Pak? Bagian critical thinking-nya. Critical thinking. Oke. Kenapa Pak Gaung menganggap bahwa critical thinking-nya ini belum optimal ya? Satu memang waktu juga kemarin juga waktu memang berkurang gitu karena dipotong dengan literasi di sekolah begitu. Kemudian juga saya rasa anak-anak di sana juga masih belum bisa menganalisis masalah yang saya berikan begitu. Belum tahu tujuannya seperti apa begitu. Baik, kalau untuk KSE-nya Pak, kan kemarin Bapak sempat menyampaikan tuh bahwa anak 11.1 tuh kita sama-sama tahu nih anaknya tuh individual gitu. Mereka tuh udah ngerasa bahwa mereka bisa. Akhirnya Pak Gaung memutuskan untuk menerapkan strategi diskusi kelompok untuk meningkatkan kolaborasi mereka gitu. Apakah itu tercapai KSE-nya? Tercapai. Karena yang saya pantau juga walaupun memang masih ada individualis sedikit di sana, makanya saya harus keliling ke sana, saya ajak mereka untuk berdiskusi bersama kelompoknya begitu. Oke, jadi alhamdulillahnya tercapai ya Pak. Oke, selanjutnya untuk pembelajaran. Kan sebelumnya nih saya sudah melihat juga nih modul ajar yang Pak Gaung berikan ke saya sudah baca juga. Menurut Bapak, apakah langkah-langkah yang Bapak terapkan di kelas itu sudah sesuai dengan modul ajar yang Bapak buat sebelumnya? Saya rasa sudah sesuai. Apa langkah-langkah yang sudah saya buat di modul ajar sama yang saya terapkan di kelas itu sudah sesuai. Oke, apakah masih ada yang belum maksimal? Ya bagian refleksi saja yang belum maksimal. Belum. Kira-kira kenapa tuh Pak? Karena waktu. Jadi waktunya memang tidak ya? cukup. Waktu memang belum cukup. Oke. Kemarin Bapak menggunakan discovery ya? Discovery learning. Oke, saya juga lihat. Menurut Bapak, apakah sintak dari si discovery learning ini kemarin terlaksana semua Pak? Yang saya rasa sih terlaksana semua, karena memang saya yang pertama buat sesuai dengan modul ajar gitu. Kemudian juga saya lihat yang memang saya pantau ya anak-anak mencari informasi itu di luar sendiri gitu. Oke, baik. Kemudian di sini kan selama observasi di kelas ya Pak, saya ini mencatat ada 4 strategi atau 4 aspek yang Bapak terapkan di kelas. Yang pertama itu metode diskusi kelompok untuk menumbuhkan kolaborasi, kemudian discovery learning untuk menumbuhkan critical thinking dan problem solving, kemudian integrasi PSE, KSE dalam pembelajaran, sama satu lagi adalah pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Bapak dari keempat aspek ini mana yang paling optimal? Yang paling optimal penerapan model pembelajaran discovery learning sama juga pembelajaran diferensiasinya begitu. Oke, discovery learning ya sama berdiferensiasi. Diferensiasi. Oke. Kalau
kemarin saya lihat itu Bapak menerapkan 2 diferensiasi ya Pak Iya, ya? betul. Ada Diferensi konten sama konten. diferensi produk. Oke, diferensiasi konten dan produk. Kenapa Bapak milih untuk fokus ke konten sama produk nih Pak? Ya, karena konten itu kan masing-masing kita anak-anak itu mempunyai ide-ide sendiri untuk mencari suatu solusi untuk dirinya sendiri begitu. Makanya kenapa untuk dari kontennya sendiri ya itu saya buat ya bebas anak mau seperti apa, mau jenis usahanya seperti apa, kemudian jenis banknya seperti apa, bunganya berapa, kan sesuai dengan anak kira-kira mampunya seperti apa, seperti itu. Dan itu sesuai dengan kebutuhan belajar. Oke, termasuk juga ketika diferensiasi produk ya Pak. Betul. Oke, lalu kembali lagi nih Pak ke 3 areal yang sudah Bapak sebutkan di pra-observasi, ada metode diskusi kelompok, kemudian discovery learning, sama satu lagi adalah integrasi PSE. Apa sih kendala yang Bapak hadapi, atau mungkin ada nggak sih kendala yang Bapak hadapi dalam menerapkan ketiga aspek atau 3 strategi itu di kelas? Ya, kendala pasti masalah waktu tadi ya. Waktunya memang kan ada beberapa objek yang harus saya tingkatkan dari kemampuan siswa itu. Ya tadi KSE, kemudian problem solvingnya, kemudian critical thinkingnya. Kalau dalam waktu satu pertemuan itu tidak bisa, karena butuh beberapa pertemuan untuk meningkatkan itu. Gitu. Kemudian kendalanya ya tadi yang saya bilang masih ada sisi individualis antara masing-masing siswa begitu, karena ya tadi mereka bisa buat sendiri gitu loh tanpa berdiskusi dengan temannya begitu, tapi ya mencoba untuk membantu yang intelektualnya rendah dibantu dengan intelektual tinggi seperti itu. Jadi ada kolaborasi. Ada kolaborasinya. Oke, jadi 3 kendala utama yang Bapak sebutkan adalah masalah waktu ya. Kemarin memang sedikit karena di awal masuk pun kita sudah kepotong ya. Kemudian banyak aspek yang jadi fokus. Kemudian satu lagi adalah individualis. Nah, untuk menyelesaikan gitu atau mengantisipasi permasalahan atau kendala-kendala ini, apa yang Bapak lakukan? Ya tadi memang harus dipastikan waktunya cukup gitu ya. Yang pertama itu, kemudian yang kedua juga perlu pantauan terus anak-anak untuk merubah sikapnya antara jadi individualis menjadi simpatis ya kalau sudah ya dengan kondisi teman-teman di sekelilingnya seperti itu. Oke, jadi memastikan waktunya cukup dan memantau ya Pak, setidaknya itu bisa menyelesaikan masalah waktu sama sifat individualis. Tapi sejauh ini kan kemarin tuh masalah yang kita angkat itu kan individualis ya di kelas 11, tapi sejauh ini Bapak merasakan setelah pembelajaran dengan diskusi kelompok, kemudian penerapan PSE yang Bapak terapkan, apakah itu ada perubahan gitu di akhir? Ada perubahan, cuma memang masih kayak sebenarnya tadi masih perlu pantauan anak-anak, karena memang anak-anak tersebut harus diingatkan terus menerus supaya lebih berperan aktif juga dengan teman-temannya juga, lebih simpati juga, care juga, peduli dengan teman-temannya seperti itu. Oke, baik. Lalu untuk rencana tindak lanjut ke depannya mungkin Pak? Diskusi kelompok masih saya pakai begitu. Masih terus diskusi sebagai satu bentuk pembiasaan juga mungkin ya, supaya rasa individualisme mereka semakin turun diganti dengan sikap sosial mereka yang semakin tinggi. Baik Pak Galuh, terima kasih banyak, selamat atas keberhasilannya gitu. Alhamdulillah kemarin sesuai dengan rencana Bapak untuk mengembangkan areal problem solving, critical thinking, kolaborasi dan disiplin sudah terlampaui semuanya dengan strategi diskusi kelompok, kemudian discovery learning dan integrasi KSE dalam pembelajaran. Iya. Kalau dari saya pribadi, pembelajarannya sudah sangat baik. Bapak sudah berdiferensiasi juga seperti yang tadi Bapak sampaikan. Langkah-langkah yang Bapak terapkan di kelas sudah sesuai dengan modul ajar. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita berdua, khususnya untuk saya. Satu pertanyaan terakhir Pak, gimana nih perasaannya setelah di coaching?
Ya, Apa yang saya bisa juga senang sih ada coaching ini. Kenapa? Karena yang tadinya salah aspek juga bisa diluruskan dengan coaching seperti ini. Kemudian juga ada ilmu tambahan yang bisa saya dapatkan dari coaching ini. Gitu. Alhamdulillah. Semoga nanti kedepannya jadi nggak deg-degan lagi kalau supervisi ya Pak. Insya Allah. Amin. Ada yang bisa Pak Gaung ambil juga pelajarannya dari kegiatan ini. Sekali Betul. lagi saya secara pribadi mengucapkan terima kasih atas waktunya. Sudah diberi izin melihat modulnya, Ya, siap, melihat siap. pembelajarannya, sudah mau wawancara pra serta pasca observasi juga. Terima kasih Pak Gaung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.